Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kita mulai dengan doa dulu supaya di project nanti kita akan membahas ada 4 kegiatan belajar KB. Dipercepat, kemudian sumber dayanya bagaimana, kemudian sedikit bahas tentang kendala sumber daya. Oke, selalu semangat untuk beribadah, diniatkan ibadah sehingga kita tidak merasa bosan-bosan untuk belajar. Ngantuk ya dilawan, bukan kemudian walaupun saya nggak tahu diagram ya diagram. Nah, kita di KB1 ini pengen mempelajari bagaimana cara kita bahas dulu tentang pengertian proyek. Karena tadi di modul 9 itu kan judulnya penjadwalan proyek kan gitu. Nah, penjadwalan kemarin kan sudah kita bahas di modul 8. Penjadwalan itu apa? Ya kan? Bagi yang masuk, bagi yang nggak masuk, harap menonton rekamannya, juga membuat resumenya sehingga tidak ketinggalan. Oke ya. Nah, kemudian di situ ada kata proyek, penjadwalan proyek kan, ada proyeknya. Nah, proyek itu adalah apa? Nah, kalau di Indonesia itu wah untuk proyek, dapat proyek dan seterusnya. Itu kesannya adalah suatu hal yang yang berkaitan selalu dengan uang atau suatu aktivitas tertentu yang unik. Nah, ya sama sebenarnya. Secara pengertian global atau umum, project ini adalah aktivitas yang unik, kompleks, non rutin, juga dibatasi oleh waktu kegiatan itu. Kemudian ada anggaran, butuh sumber daya tertentu, juga spesifikasi kerja tertentu, dan tentu mempunyai tujuan tertentu. Nah, diagram sebelum ke diagram network,
Tadi disebutkan ada aktivitas yang unik. Kenapa unik? Kenapa unik? Ya, karena pada prinsipnya kegiatan atau proyek itu eh, tidak sama antara satu proyek dengan proyek yang lain. Tidak sama antara satu proyek dengan proyek yang lain pada pada apa namanya? Pada prinsipnya tidak sama. Seringkali apa namanya? Berbeda. Misalkan dalam dunia bangunan atau apa namanya? Sipil ya, sipil. Nah, membangun suatu gedung, antara satu gedung dengan gedung lain, proyek satu dengan proyek lain mesti beda. Amat jarang sekali dapat proyek tahun ini, kemudian tahun depan dapat proyek lagi. Meskipun sama-sama membangun rumah, tetapi dia akan mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, oleh karenanya disebut di situ sebagai aktivitas yang unik. Karena seringkali itu beda, pada umumnya beda antara kegiatan satu, proyek satu dengan proyek yang lain, mempunyai karakteristik yang tidak sama atau berbeda. Kemudian yang kedua, proyek itu aktivitas yang kompleks. Kenapa? Karena banyak aktivitas yang berkaitan atau terkait di situ. Ya, seperti ketika membangun ini ada developer membangun suatu perumahan gitu, kan tidak hanya urusan membangun rumahnya saja, membuat fondasi, kemudian membuat mendirikan bangunannya, buat genteng, kemudian dicat dan seterusnya, bukan hanya itu kan. Tetapi di sana ada aktivitas, atau kalau dalam hal kompetensi ilmu pengetahuan, di samping dibutuhkan pengetahuan membangun, juga ada kelistrikannya. Sebelum itu membuat desain rumahnya, ada orang yang mempelajari tentang arsitektur, diserahkan kepada arsitek untuk didesain. Kemudian habis itu diserahkan orang teknik sipil untuk dibangun supaya menjadi satu bangunan yang bagus, estetik, megah dan seterusnya. Kemudian ada orang elektro di sana untuk mengurusi masalah kelistrikannya. Sebelum itu ada juga orang yang mengurus untuk izin mendirikan bangunannya, IMB-nya dan seterusnya. Itu mungkin orang yang orang hukum, atau yang mempunyai pengetahuan tentang hukum, atau yang biasa mengusahakan hal itu. Kemudian kalau itu menjadi suatu ini kegiatan bisnis properti, kemudian dipasarkan melakukan pemasaran, maka ada orang pemasaran di situ. Jadi kompleks ini. Kalaupun toh tidak bisnis kan, nah paling tidak ketika misalkan ini saya pulang dari sini mau bangun rumah, ya saya minta bantuan teman saya untuk menggambarkan rumahnya, desain rumahnya bagaimana dan seterusnya, seperti yang kita sebutin tadi. Kemudian yang disebutkan selanjutnya, proyek itu sifatnya non rutin. Beda dengan kegiatan seorang karyawan di institusi Pemda misalkan, atau pegawai negeri sipil lainnya, atau mungkin di suatu perusahaan swasta, ya dia karyawan di situ, kegiatannya kan rutin, itu saja, sama tiap harinya, relatif sama, job desk-nya sama. Nah, kalau yang project ini bersifat non rutin.
Bahkan terkadang bisa saja dalam suatu saat dia ini terkait dengan yang selanjutnya, batasan waktu yang non rutin, karena bangun yang ini kalau dalam contoh pembangunan ya, itu membangunnya bisa gedung, kemudian jembatan, instalasi listrik, instalasi air dan sebagainya. Jadi kerjaannya beda-beda, tidak rutin yang mana sama terus tiap kegiatannya kayak gitu. Nah, selanjutnya dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Ada proyek membangun masjid misalkan selama 6 bulan, udah selesai, habis itu ganti proyek lain. Jadi satu proyek 6 bulan. Beda dengan karyawan yang tadi kita sebutkan, ya dari dia jadi misalkan dia pegawai negeri, urusan sekretariatan di suatu institusi, ya dari awal dia masuk hingga pensiun ya kerjanya sebagai sekretaris atau di pos sekretariatan itu misalkan. Jadi sama, dan itu dalam jangka waktu selama masa dia jadi pegawai bisa 10, 20, 30, bahkan kalau dari muda umur 20-an bisa 40 tahun kemudian pensiun. Sama kerjanya kayak gitu. Tapi kalau yang project, nah ketika dapat projectnya pun berbeda-beda, ada satuan waktunya. Project A katakanlah 6 bulan, project B 3 bulan, project C seperti itu. Oke. Belum selesai semua tadi. Kemudian ada 4 karakteristik yang utama itu, yaitu unik, kompleks, non rutin, ada constraint waktu. Yang mana semuanya ini juga akan membutuhkan anggaran, sumber daya, kemudian spesifikasi kinerja tertentu dan seterusnya. Nah, hal yang kedua tadi, tujuan pembelajarannya KB1 adalah kita ngerti bagaimana cara menyusun diagram jejaring atau network diagram network bahasa Indonesianya, diagram jejaring, network diagram. Diagram jejaring itu apa? Ini suatu alat bantu yang bisa membantu kita untuk menganalisis kerjaan di proyek itu, kapan masing-masing pekerjaan itu dimulai, kapan selesai. Jadi diagram network ini atau diagram jejaring ini dapat membantu kita untuk melihat proyeknya secara lebih mudah, karena ada suatu bagan atau diagram yang memvisualisasikan pekerjaan tersebut. Ya, terkadang seperti ini kan, ada visualisasi PowerPoint. Kalau misalkan hanya ngomong saja tanpa ada PowerPoint, ya akan lebih akan lebih susah mempelajarinya dibanding dengan ada modul kemudian ada PowerPoint-nya seperti itu. Ya, ini satu alat bantu yang bisa untuk memudahkan kita menganalisis suatu aktivitas proyek. Nah, diagram network ini ada 2 cara penggambarannya. Ada 2 cara. Yang pertama adalah activity on node. Aktivitas berada pada node. Ini node-nya. Yang oval ini node-nya. Kemudian yang kedua, activity on an arrow atau AOA, bukan ADA, ini AOA.
Kalau yang pertama activity on node atau disingkat AON. Ya. Ini adalah node-nya atau kegiatannya. Kemudian ini adalah hubungan antar kegiatan. Nah, yang kedua activity on arrow. Ini on arrow kejadiannya. Kemudian kegiatannya adalah yang di arrow-nya ini, panah. Jadi beda ya. Kalau tadi yang activity on node, kegiatannya atau aktivitasnya ada pada node-nya. Ya. Tapi kalau activity on arrow, kegiatannya ada pada arrow-nya. Arrow kan anak panah, tanda panah. Ya. Itu bedanya. Jadi kita bisa menggambarkan suatu kegiatan di suatu proyek itu dengan dua alternatif penggambaran. Sekali lagi, yang pertama adalah activity on node, di mana kegiatan itu digambarkan pada node-nya atau apa itu? Ya, buletannya, ovalnya itu. Kemudian yang kedua, activity on arrow. Activity-nya digambarkan, divisualisasikan dengan arrow atau anak panah. Ya. Oke, kemudian ke contoh. Nah, ini dia. Contohnya. Bisa teman-teman lihat pada modul halaman berapa? Halaman berapa? Udah nggak ada yang balas, berarti udah pada terlelap semua ini. Ada pada 9.7. Silakan dibuka di halaman 9.7 pada tabel 9.1. Nah, ini ada aktivitas contohnya yang simple saja ini, yaitu pencucian mobil. Nah, ketika mencuci mobil, ini kurang gede ya. Gimana cara membesarkan? Cara membesarkan. Nah, dalam kegiatan mencuci mobil ini ada 4 aktivitas atau 4 kegiatan. Yang pertama, mengeluarkan mobil dari garasi. Nah, karena mobilnya ada di garasi, jadi pertama mengeluarkan mobil di garasi. Itu kegiatannya. Nah, kegiatan itu kemudian dinamai dengan nama A supaya singkat nanti ketika menggambarkan. Enggak disingkat juga nggak apa-apa, mengeluarkan mobil dari garasi. Tapi nanti kalau untuk menggambarkan kan terlalu riweh. Gambarannya nanti malah jadi rumit. Bacanya rumit. Maksudnya untuk membantu memudahkan melihat, menganalisis, nanti malah persulit. Kemudian aktivitas yang kedua, membersihkan bagian luar mobil. B. Nah, dinamakan B. Bagian luar mobil dibersihkan. Aktivitas yang ketiga, membersihkan dalam luar mobil. Oh, dalam luar mobil itu maksudnya. Membersihkan bagian dalam mobil harusnya ya. Nah, copy paste diedit, sorry. Membersihkan bagian dalam mobil itu kita kasih simbol C. Kemudian aktivitas yang keempat, memasukkan mobil ke dalam garasi. Nah, sudah selesai kan? Masukkan ke garasi lagi. Masing-masing aktivitas tadi kita namai A, B, C, D. Supaya apa? Supaya mempermudah saja, mengingat lebih sederhana. Kemudian tiap-tiap aktivitas ini punya waktunya masing-masing. Contoh, aktivitas A mengeluarkan mobil 5 menit. Mungkin dipanasin dulu, habis itu keluar dari garasi. Atau kalau enggak, garasinya jauh, garasinya tetangga, karena ternyata mobil tetangga yang dibersihkan. Nah,
Kemudian ada keterangan di sini di soalnya itu ya. Keterangannya di kalau di buku 9.7 itu disebutkan pekerjaan mengeluarkan mobil dari garasi, pekerjaan yang mendahului mengerjakan mobil dari garasi nggak ada. Jadi memang itu kegiatan pertama, sehingga tidak ada pekerjaan atau kegiatan yang mendahului A akan mengeluarkan mobil. Nah, predesesornya nggak ada. Predesesor itu apa? Predesesor adalah pekerjaan yang mendahului suatu pekerjaan yang lain. Kayak ini A, kegiatan pertama, nggak ada yang mendahului karena memang kegiatan pertama. Anda adalah anak pertama dari ayah bunda Anda. Nah, siapa anak sebelumnya atau predesesornya? Ya nggak ada, wong Anda anak pertama. Tapi kalau Anda anak kedua, kayak saya anak kedua, nah predesesor saya ya kakak saya, first, nomor 1. Saya nomor 2, second. Gitu. Ya. Predesesor itu kegiatan yang mendahului kegiatan. Disebutkan di sana nomor 2, pekerjaannya membersihkan bagian luar. Dikasih keterangan pekerjaan yang mendahului mengeluarkan mobil dari garasi. Nah, berarti pekerjaan membersihkan bagian luar atau B ini didahului oleh mengeluarkan mobil dari garasi atau A. Jadi B ini predesesornya adalah A. Gitu. Jelas enggak? Jelas ya? Ini penting pengertian ini karena nanti digunakan untuk menggambar, membuat diagramnya. Oke ya. Kemudian pekerjaan 3, silakan buka halaman 9.8. Membersihkan bagian dalam itu yang mendahului adalah mengeluarkan mobil dari garasi. Nggak mungkin tidak dikeluarkan dulu karena tidak ngotori garasi misalkan. Jadi kegiatannya setelah mengeluarkan dari garasi, membersihkan bagian dalam mobil, sehingga predesesornya adalah A untuk kegiatan C. Nomor 4, memasukkan mobil dalam garasi. Kegiatan sebelumnya apa? Disebutkan di sana di dalam buku itu, dalam soalnya itu membersihkan bagian luar, juga membersihkan bagian dalam. Bagian luar itu B, bagian dalam itu C, sehingga predesesornya adalah B dan C. Seperti itu, ya. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan network diagramnya, diagram jejaringnya. Ingat-ingat ya, A tidak ada yang mendahului, kemudian B, C didahului oleh A, D itu didahului oleh BC. Sekarang kita gambarkan diagramnya. Nah ini ya. Ini A, kemudian dia mendahului dari B dan C. Kemudian B dan C ini mendahului D. Kayak gitu. Jelas ya? Jadi A nggak ada yang mendahului. Ini lihat anak panahnya, gambarnya. Berarti A setelah selesai kemudian ke B. A setelah selesai ke C. C setelah selesai dan B setelah selesai. Dua syarat ini harus terpenuhi dulu, kemudian baru D. Nggak bisa C selesai, B belum selesai, kemudian D. Kalau kayak gitu kan berarti gambarnya ini C ke sini, B-nya nggak ke sini nanti. Ya kan? Kalau B belum selesai. Nah, kita gambarkan ini. Sampai di sini ada yang belum jelas dipertanyakan cara gambarnya. Ini adalah konsep AON atau activity on node. Activity-nya apa? Activity-nya kan tadi A, B, C, D, ya kan? Activity-nya ada di dalam node. Ini node-nya. Buletannya ini adalah node. Jadi activity-nya ada di node. Nih, A, B, C, D. Oke ya. Kemudian di sampingnya ada angka-angka. Angka itu adalah waktu
tiap-tiap pekerjaan. A, waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Nah, silakan dilihat lagi di modul baik tabel 9.1 maupun 9.2. B itu 30 menit, C 20 menit, dan D 5 menit. Oke, itu ya. Nah, itu yang konsep on, A-O-N, atau activity on node. Bagaimana konsep yang activity on arrow? Maka di sini activity-nya A itu tidak pada node, tetapi pada apa, teman-teman sekalian? Kalau AOA activity-nya ada pada Mbak Kut Hendarti, mungkin ada pada mana activity on arrow-nya? Halo Mbak Kut? Bisa dijawab? Teman yang lain? Untuk activity on arrow, activity-nya ada pada itu, jawablah situ. Udah ngetik gak jadi. Ada pada ya arrow-nya, sesuai nama judulnya ini activity on arrow. Jadi ada pada arrow-nya, ini arrow panah ya. Jadi activity-nya ada pada anak panahnya sini. A-nya berapa? 5. Oke ya, kalau sini A ada pada node-nya. A ke ini. Jadi dia menghubungkan antar kegiatan. Tapi hitungannya ini A-nya di sini. Antara sini dengan sini itu A. Ya. Kemudian habis dari A, kemudian ke B dan C. Ke B berarti dari 2 ke 3 di sini. Node 2 ke 3. 30 menit. B kemudian juga ke C. 20 menit. C-nya ada di sini. Nah, ini ada garis putus-putus, ini adalah garis semu. Yang mana menggambarkan bahwa habis dari kegiatan B dan kegiatan C itu kemudian ada kegiatan D, sehingga dari node 4 ke 5 itu ada kegiatan D selama 5 menit. Kenapa kok enggak dari 3 juga ke sini langsung dread ya, 3 ke sini langsung dread sebagaimana kalau yang AON dread. Nah, ini B ke D panah, C ke D juga ada panah. Kenapa kok di sini enggak ada dread satu lagi? Kenapa? Ayo, kenapa? 1 menit saya kasih waktu untuk jawab. Kenapa? 3, 2, 1, 10. Kenapa ada kegiatan semua atau dummy activity? Ayo, tanya kenapa? Nah, oke, silakan Mbak Siti Romlah. Tak tunggu jawabanmu. Udah malah menghilang. Lima, 4, 3, 2, 1. Ayo segera dikirim aja, jebret enter der. Kelamaan. Kul huwailid. Enggak jadi jawab semua.
Kenapa nggak dari 3 langsung ke 5 seperti ini, B ke D, C ke D? Ya karena kan di sini kalau dilakukan seperti itu, ya kalau dilakukan seperti itu ada garis lagi. Misalnya saya garis, jebret, tuh ya. Nah, ini kan activity on arrow, activity ada pada garisnya. Nah, berarti di sini adalah suatu aktivitas, kan ada garis. Aktivitas ada pada garis, berarti di sini ada garisnya. Berarti kalau ada garis seperti ini, ada panah, berarti di sini ada aktivitas. Sementara tadi di soal kan hanya ada 4 aktivitas. Yaitu apa? Aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C, dan aktivitas D. Nah, sementara kalau di garis sini tegas garisnya tidak putus-putus, berarti sini ada aktivitas. Taruh aktivitas E. Nah, padahal kan enggak. Di soalnya kan hanya ada 4. Maka ini dibuat garis putus-putus ke sini. Atau yang 4 ke sini juga boleh putus-putus. Putus-putus, yang 4 ke D juga boleh. Habis itu nanti ke sini benar, tapi sininya nggak ada kayak gitu ya. Dibalik juga sama aja. Kenapa harus dibuat semu? Karena kalau tidak dibuat semu, nah sekarang pertanyaan yang selanjutnya, kalau tidak dibuat semu, misalkan nggak ada ini dihapus, berarti aktivitas D itu hanya didahului oleh aktivitas C saja. B-nya nggak mendahului D, padahal di soal kan tadi disebutkan bahwa D itu didahului atau ada predesesornya, yaitu B dan C, ya kan? B dan C. Setelah bagian dalam dibersihkan, bagian luar dibersihkan, berarti komplit dua-dua itu sudah selesai, baru dimasukkan ke garasi. Kalau ini tidak ada garis putus-putusnya, langsung sini jebret. Nah, maka kegiatan D itu predesesornya hanya C saja. Gitu ya, jelas ya? Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan. Lanjut. Nah, kemudian ketika mau menyelesaikan atau mencari waktu penyelesaian, kita bisa membuat formula atau rumus dengan rumus seperti ini. Ya, rumusnya seperti ini. Yaitu waktu penyelesaian atau W itu adalah terdiri dari waktu optimis, waktu yang sering terjadi, dan yang P adalah waktu pesimis. Jadi untuk menghitung waktu penyelesaian kita mengakomodir dari 3 jenis, optimis, kebalikannya pesimis, kemudian yang ketiga adalah sering terjadi. Nah, jadi dari tiga jenis waktu tadi kemudian diakomodir semua, jadilah rumusnya ini. W sama dengan optimis ditambah 4 kali waktu sering ditambah waktu pesimis, kan totalnya jadi 6, 4, 5, 6. Kemudian dibagi 6 supaya menjadi rata-ratanya. Gitu ya. Jadi tolong difahami, entah Anda logika, entah Anda hafal, terserah. Yang jelas Anda harus ingat itu. Cara mengingatnya bisa dihafalkan, bisa di teknik yang lain, terserah di logika atau apa. Nah, W itu sama dengan O plus 4 kali S plus P, kemudian dibagi 6. Nah, itu ketika kita menghitung waktu penyelesaian proyeknya adalah W sama dengan O plus 4S plus P. Nah, sekarang ke bab Turki, ke
kegiatan belajar 2, yaitu tentang penyelesaian proyeknya. Metode yang paling sederhana untuk mengetahui waktu penyelesaian proyek adalah dengan melihat jalur penyelesaian. Melihat jalur penyelesaian, entah itu jalur penyelesaian pekerjaan yang paling awal, dari yang paling awal hingga pekerjaan paling akhir. Jadi metodenya kita kita melihat jalur penyelesaiannya. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita melihat jalur penyelesaian proyek dari awal hingga pekerjaan akhir, maka kita bisa menggunakan konsep jejaring berdasarkan AON atau Activity on Node. Hasilnya sama aja ketika kita menggunakan Activity on Node dan Activity on arrow, hasilnya sama. Cuman gambarnya saja, logika penggambarannya saja yang berbeda. Kemudian bisa juga kita melihat jalur yang menghubungkan kejadian paling awal sampai kemudian kejadian paling akhir. Jadi ada jalur yang menghubungkan kejadian awal, kemudian kejadian kedua, ketiga, seterusnya hingga kejadian paling akhir. Tuh. Nah, kalau untuk menghubungkan kejadian, ya maka kita menggunakan basis AOA, Activity on Arrow, karena menghubungkan dua kegiatan. Oke ya. Nah, ini ada yang kayak kemarin ini, mirip-mirip. Silahkan dibuka pada halaman 9.24. Setiap pekerjaan dalam proyek akan dicari 4 macam waktu yang berhubungan dengan masing-masing pekerjaan tersebut. Apa wae? Yang pertama adalah earliest start. Waktu yang paling awal bisa memulai pekerjaan. Start itu kan mulai, ya. Kemudian earliest itu yang awal. Jadi waktu yang paling awal untuk bisa kita memulai suatu pekerjaan. Kemudian yang kedua itu earliest finish. Waktu yang paling awal untuk kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Finish kan selesai. Early awal. Jadi earliest waktu yang paling awal untuk kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga latest start, waktu yang paling akhir, late akhir untuk bisa dimulainya suatu pekerjaan. Oke. Kemudian yang keempat latest finish, waktu yang paling akhir untuk diselesaikan suatu pekerjaan. Itu pengertiannya ya. Nah, untuk kepentingan contoh kita pakai ilustrasi yang ada di mana? Di modul. Silakan Anda buka tabel 9.3. 9.3. Oke, sudah ketemu? Sudah ketemu? Kalau jawab sudah ketemu atau belum tidak bisa menjawab, ya sudah. Berarti pada terlelap semua. Sudah ketemu? Tabel 9.3.
Sudah ketemu belum? Yes or no? Kalau jawab yes or no saja nggak bisa, ya sudah, saya tahu kondisinya berarti. Oke, saya bisa ngelihat nih mana yang masih aktif, mana yang sudah terlelap tidur, ya. Oke, yang masih aktif 1, 2, 3. Oke, hanya itu. Ya. Karena katanya kemarin ya. Oke, silakan dibuka tabel 9.3. Ada pekerjaan A sampai H. Pekerjaannya apa? Pokoknya kodenya itu A sampai H. Kemudian ada kerjaan yang mendahului atau predecessor. Misalkan ini pekerjaan B itu didahului oleh A. Pekerjaan C didahului oleh A. Pekerjaan C mendahului D. Sama aja ya membacanya. Pekerjaan E didahului oleh A, B, C, dan seterusnya. Kemudian ini waktu-waktunya, waktu optimisnya, pekerjaan A itu bisa diselesaikan dalam 2 hari. Pekerjaan A itu paling sering diselesaikan dalam waktu 3 hari. Dan pekerjaan yang A itu pesimis, kalau pesimis bisa dalam waktu 4 hari. Kemudian W-nya berapa? Ayo, W-nya ini ketemunya dari mana ini? Oh, tolong tuliskan rumusnya, cepet-cepetan. Saya kasih nilai bagi yang menggarap dengan cepat. 3 dari mana ini? Dari mana? Dari mana? Tuliskan saja rumusnya di situ. Angka-angka di dalam rumusnya itu. Persamaannya. Satu menit ya. Kalau enggak saya lanjutkan. W yang untuk kegiatan A itu 3 hari, itu didapat dari oke. Ya, didapat dari 2 ini ya, optimis kan rumusnya tadi adalah W sama dengan tadi rumusnya O-nya kan 2 ditambahkan dengan 4 kali S, 4 kali S-nya berapa? 2 ditambahkan dengan 3 atau P, gitu kan? Ya, nanti kita lunak ramatuhi. Oke, kemudian dibagi dengan 6. Oke, ya, udah pada benar Mbak Haryanti. Kemudian siapa tadi di atasnya, chat yang di atasnya siapa? Oke, Mbak Haryanti, Mbak Romlah. 4 kali 3, Mbak Siti Romlah salah ini. 2 tambah 4 kali 3, bukan 4 kali 3,
4 kali 3, kemudian dibagi dengan 4. Oh ini 4 ya, sorry ini 4, benar-benar Mbak Siti Romlah benar, ini 4, saya salah melihatnya. Oke, kemudian dibagi 6. Nah itu ketemunya sama dengan 3. Dengan cara yang sama semuanya bisa dicari ya, dengan cara yang sama W-nya bisa dicari karena ada datanya di sini semuanya. Oke ya. Nah sekarang pekerjaannya adalah kita menggambarkan diagramnya ini supaya dengan mudah. Kalau kayak gini kan susah nih, A mendahului atau didahului, ya bisa dengan ini bisa sebenarnya. Akan tetapi lebih mudah lagi kalau ada diagramnya. Nih diagramnya ya, kita pakai AON biar enak. Silakan buka modulnya biar saya nggak back slide-nya ya, nggak back slide-nya. Silakan buka 9.3. A itu nggak ada yang mendahului karena kan predecessor-nya kosong, maka nggak ada ini mendahului kan si A. Kemudian A ini mendahului kegiatan B dan C ya kan, kemudian E dan F ya kan. Silakan lihat pekerjaan B didahului oleh A, ini B didahului oleh A, ini kan panahnya kelihatan kok kurang gede lagi ya. Nah ini gede ini. A nggak ada yang mendahului, B didahului oleh A, B didahului oleh A, kemudian C didahului oleh A juga. Diurutkan saja membuat ke diagramnya. D didahului oleh C. Nah, berarti C mendahului D sini. Kemudian E didahului oleh A, B, C. A, B, C. Jadi semuanya. Ini E didahului oleh A, didahului oleh B, didahului oleh C. Nah, kalau pakai AON lebih enak cara gambarnya. Mudah, lebih mudah. Tinggal langsung dari notnya itu kemudian tarik aja garisnya. Lebih mudah pakai AON menurut saya. Tapi kalau ada yang mau pakai AOA, activity on arrow-nya, ya nggak apa-apa, sama aja kok hasilnya nanti. Kemudian udah E, F. Sekarang F didahului A dan B. A-nya di sini, B-nya di sini. A ke F, B juga ke F. Oke. Kemudian F, G. Oh, kecil lagi. G, ini G didahului oleh C dan D. Ini C ke G, D ke G juga. Kemudian H didahului oleh E, F, G. E mana? H, oh ini H didahului E, didahului oleh F, didahului oleh G. Nah, jadi kan diagramnya itu tadi. Fungsinya kita mengetahui kegiatan yang mendahului dan didahului itu supaya kita mudah atau bisa menggambarkan diagram jejaringnya dengan benar. Kemudian di samping sini ada angka-angkanya, itu adalah waktunya. Waktu apa ini? Apakah waktu optimis, waktu pesimis, atau waktu sering terjadi? Ini adalah waktu W-nya. Tadi kan kita udah ngitung, ya kan? Yang barusan tadi yang saya minta untuk dihitungkan, ini adalah waktu W-nya. Ya, waktu W. Waktu W-nya, ya. Waktu W. B itu adalah 2. C itu ada 4, ya. Caranya tadi S kali 4 plus O plus P dibagi dengan jumlahnya itu berapa. Kalau jumlahnya 6 ya dibagi 6. Oh dibagi 6. Dibagi 6, rumusnya udah 6 ya. Karena 4 tambah O tambah P kan totalnya 6. Jadi rumusnya dibagi 6. Gitu ya. Kita lanjut. Masih banyak ini. Setengahnya. Nah, kemudian ketika kita mau membuat atau menyelesaikan perhitungan ini, ya, kita mau mencari
jalur kritisnya. Ini ada beberapa kegiatan di mana ada waktu-waktunya kan tadi, ya, ada waktu-waktunya. Nah, kemudian kita mau mencari jalur mana yang paling optimal, yang paling membuat efisien, ya. Kan ada bisa dari A ke B, kemudian ke E, kemudian ke H, dan seterusnya kan bisa. Tetapi kan kita tidak bisa asal menentukan. Ya kalau kemudian pas waktu itu jalurnya adalah yang paling optimum. Tapi kalau enggak, ya jadi enggak ini. Maka apa namanya? Kita selesaikan dengan mempertimbangkan yang itu tadi pernah kita sebutkan di muka tadi, ada ES, earliest starts, earliest finish, latest start, juga latest finish, ya kan? Nah, sekarang kita coba dari earliest start dan earliest finish-nya. Oke. Earliest start-nya, ketika kegiatan A, tolong perhatikan ini dengan seksama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, ya, karena ya kita terbatasi waktu sampai jam 12 lah, nanti lebih sedikit nggak apa-apa. Oke ya, ini mudah tetapi perlu dicermati saja. Tolong perhatikan benar, tolong perhatikan. Nanti malah gambar hilang, gambarnya membesar mengecil sendiri. Di situ kelihatan besar kecil itu ya. Sorry ya. Oke, mulai. Aduh, masih tidak lagi. Nggak tahu ini malam ini apa error dari awal. Oke, udah saya fokus ke layar aja. Earliest start, kegiatan A itu kan kegiatan pertama, maka yang mendahului nggak ada, maka earliest startnya adalah 0. Earliest startnya adalah 0 karena nggak ada yang mendahului sebelumnya. Kemudian dia dikerjakan selama W-nya berapa? 3 apa satuannya tadi? 3 hari, ya, 3 hari. Maka dia startnya dari 0 hari, kemudian selesai pada hari ketiga. Di sini adalah ES-nya, earliest starts, ya. Kemudian di sini adalah EF-nya, earliest finish. Oke, earliest finish, ya. Nah, lihat di monitor, tolong lihat di monitor. Saya ulangi. A ini nggak ada kegiatan yang mendahului, maka dia yang pertama kali, sehingga earliest startnya adalah 0. Kemudian diproses oleh A, kegiatan A itu memakan waktu 3 hari, maka selesai adalah earliest finishnya 3. Oke. Kemudian untuk kegiatan B adalah dilakukan setelah kegiatan A itu selesai, ya kan? Kegiatan A selesai itu pada hari ketiga. Oke. Maka B itu earliest startnya itu 3. Yang sebelah kiri, ini sebelah kiri itu earliest start, dan sebelah kanan itu earliest finish. Oke. Sebentar, saya ganti warna karena sama ini. Ternyata ganti hijau. Nah, di sini yang kiri itu earliest start, kemudian yang kanan earliest finish. Yang kanan itu finish. Ya. Nah, lanjut. B dimulai setelah A. A terakhir tadi selesainya adalah 3. Earliest finish pada A itu menjadi earliest finish pada A ini menjadi earliest start pada kegiatan selanjutnya. Di sini B, maka selanjutnya adalah berapa? 3. Oke.
3 diproses 2 menjadi terakhir 5, ya kan? Oke, jelas. Kemudian yang sini C didahului oleh A. A-nya selesai pada hari ketiga, maka earliest start-nya C ini adalah 3. Jelas? Dikerjakan selama 4 hari, maka earliest finish-nya, waktu tercepat untuk selesainya adalah 3 tambah 4 sama dengan 7, ya kan? Habis A, B, C sudah, sekarang D. Ini D-nya ini. D ini didahului oleh C. C selesai pada hari ke-7, maka earliest finish pada C ini menjadi earliest start pada pada D. Maka earliest startnya D adalah 7. Oke. Saya nggak bisa lihat chatnya teman-teman karena numpuk. Ini dari tadi error. Nah, kemudian habis D kemudian E. E itu didahului oleh apa? Perhatikan di sini, hati-hati kalau suatu kegiatan didahului oleh lebih dari satu kegiatan. Satu kegiatan ini E didahului oleh lebih dari satu kegiatan. Lihat di grafik atau lihat di tabel sama aja. E ini kan didahului oleh C, didahului oleh A, didahului oleh B, ya kan? Di mana B ini earliest finish-nya 5, A earliest finish-nya 3, earliest finish-nya C itu 7. Nah, earliest finish pada kegiatan sebelum itu menjadi earliest start pada kegiatan sekarang. Maka kita pilih yang mana? Ada 7, ada 3, ada 5. Ya, pilih yang terbesar. Karena apa? Syaratnya yang E itu dilaksanakan ketika semua kegiatan sebelumnya A, B, C itu selesai. Kayak tadi, masukin mobil ke garasi harus sudah bersih dalam dan luar, baru bisa masuk. Tidak boleh baru bersih luarnya, dalamnya belum selesai, mobil dimasukkan, baru bersihkannya di dalam garasi. Enggak, kan tadi aturannya enggak gitu, ya kan? Maka pilihlah yang besar. Ketika pilih yang besar, yang 7 ini, otomatis yang B sudah selesai, yang A juga sudah selesai, gitu ya, jelas ya. Nah, kemudian yang terbesar kita pilih. Oke. Nih, yang besar kita pilih 7. Hari ke-7 itu adalah earliest start-nya untuk E. Dia kerja selama 4 hari, maka earliest finish-nya adalah 7 tambah 4, 11. E kemudian ke habis E itu secara network ke H. Oke, tapi kita kerjakan yang lain dulu. F itu didahului A sama B. Nah, hati-hati kalau lebih dari satu kegiatan yang mendahului. Kalau cuma satu udah langsung aja earliest finish-nya dipakai kayak ini. B dan C itu kan cuma satu, wis langsung pakai 3 gitu. Tapi kalau ada 2, kita lihat F ini didahului oleh B, yang mana dia earliest finish-nya 5. F didahului oleh A juga, dia 3. Maka kita pilih yang 5 karena yang besar, ya. Maka 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke ya. Kemudian F, G. Nih G didahului oleh D dan C. Ini yang D itu 12, yang C itu 7. Maka pilih yang 12. 12 tambah 7, 19. Oke ya. Nah, sekarang sudah semuanya. H itu didahului oleh E, F dan G. Nah, kita pilih yang paling besar. Ini 12 tambah 7, 19, ini 11, ini 7. Maka kita pilih yang 19. Maka earliest start-nya untuk yang H adalah 19. 19 tambah 4 adalah 23. Seperti itu. Proses majunya sudah selesai, yaitu selama 23 hari. Oke, ada yang belum jelas ini? Ada yang belum jelas?
Nah, ketika kita mau mencari jalur kritisnya, kita uji juga, oke, dengan yang tadi, yang apa, FS, LS, LF, lead. Nah ini lead of start, lead of finish. Nah, oke ya. Tadi sudah selesai penghitungannya. Kemudian tadi sudah selesai hitungan yang untuk earliest start dan earliest finish. Nah, untuk mencari jalur kritis ini, untuk mencari jalur kritis ini kita harus memperhatikan penghitungan yang mundur. Tadi kan penghitungannya maju dari 0 ke B, A ke B, C, D dan seterusnya. Nah, sekarang kita mencari jalur yang mundur, di mana nanti hasil yang maju dan mundur itu sama, itu jalurnya kritis, itu jalur yang optimal. Oke ya. Nah, sekarang menghitung mundur. Ini yang dari selesai pada hari ke-23. Ya kan, sekarang dihitung mundur 23. Oke. Nah, hari ke-23 selesai oleh pekerjaan H ini mengerjakan waktunya selama 4 hari. 4 hari, sehingga 23 kurangi 4 berapa? 19. Taruh di sini. Taruh di sini. Taruh di sini. Taruh di sini 19. Di H. Taruh di 19. Oke. Nah, ini latest finish, ini latest startnya. Ya. Nah, H latest startnya H ini menjadi latest finishnya G, E, dan F karena dia mendahului kegiatan H. Maka 19-nya kemudian lari ke sini. Nih, ke G, juga ke E, juga ke F. Jelas ya? Nah, kemudian yang di sini kita hitung. Ini latest finishnya G, ya, latest finishnya G. Dia butuh waktu 7 hari. Butuh waktu 7 hari. Maka 19 kurangi 7, 12. Nah, pasang yang kanannya 12. Maka latest startnya G itu mulai pada hari yang paling akhir itu, atau latest startnya itu hari ke-12. Kalau yang F itu 19 kurangi 2 berapa? 17. Oke. Kalau yang E ini ada 19 tadi, ada 4 hari untuk butuh waktu pengerjaan. 19 kurangi 4 15. Gitu ya. Oke. Kemudian yang G ini menjadi latest finishnya untuk yang D, kan jalurnya ini G dilalui oleh D, ya, juga dilalui oleh C, ya. Nah, maka di sini ini menjadi latest startnya untuk yang D. Oke. 12 kurangi 5 7. Ya, 12 kurangi 5 7. Sementara C ini kan bisa dari D, bisa dari G, ya kan? Bisa dari D, bisa juga dari G. Untuk yang C ini, yang C kan bisa dari G, juga bisa dari D. Nah, kalau gitu latest finishnya untuk yang C ini pilih yang mana? Pilih yang 7 di sini, yang kecil, atau pilih yang 12, yang G. Kan G bisa ke sini. Latest start. Atau bisa gunakan latest startnya yang D. Yang mana? Pilih yang kecil. Untuk yang latest nanti pilih yang kecil. Kalau tadi maju pilih yang besar, kalau yang ini pilih yang kecil. Oke ya. 7 pilih. 7 kurangi 4 3.
Oke, ini 3 menjadi 3 berhenti dulu karena A untuk ada memperhatikan A, E, F, B. Nah, yang ini jalur sini udah selesai kan? Udah selesai. Yang sini E itu dipengaruhi oleh H. Kita pakai 19 kurangi 4 berapa? 15. Oke ya. Kemudian yang F 19 kurangi 2 17. Oke. Nah, F ini mempengaruhi A juga mempengaruhi B. Oke. Kalau yang B ini dipengaruhi oleh E dan F. Maka latest finishnya berapa? Ini kan 17 ya. Kemudian yang E ini 15. Maka B milih yang dari E atau yang milih dari F? Kita pilih yang kecil kalau pas mundur. Untuk menghitung mundur, kita pilih yang kecil, yaitu yang 15. Oke ya. Nah, maka di sini sudah ada untuk A itu sudah ada 4 latest start. Pertama 3, kemudian 15, kemudian 17, kemudian 13. Oke, karena 15 kurangi 2. Maka pilih yang mana? 3, 15, 17 atau 13. Pilih yang 3. Yang A ini pilih yang 3. Nah, kemudian jalur yang optimal yang mana? Yang ini angkanya sama, Mbak. Nih, ini 00, 33. Di sini kan maju dan mundurnya sama. 33, 77. Ini loh, ini kan sama kan? Ketika pekerjaan maju dan ketika pekerjaan mundur sama, itu namanya jalurnya kritis. Jalur kritis, jalur yang yang mana kalau itu tidak digunakan, malah tidak baik. Sementara kan di sini beda. Ini 3 dengan 3, 3 dengan 3, 3 dengan 7 dengan 7. Kalau ini kan beda. 3 dengan 13 kan nggak sama. 5 dengan 15 kan nggak sama. 11 dengan 17, 19. 7 dengan 15, 7 dengan 19 kan nggak sama. Ketika maju dengan mundur, dihitung maju dengan dihitung mundur hasilnya beda. Ya nggak usah kita pakai. Ya sama ketika Anda janjian sama orang, ngomong sama dia besok, dia ngomongnya A, besoknya 2 hari lagi ketika ditanya hal yang sama, ini kan sama, hitung-hitungannya sama, 3, 4, 5 kan sama angkanya, tapi dia ngomongnya udah lain lagi, B. Wah, ini gimana ini? Jadi ngomongnya berubah-ubah. Nah, kan kita nggak bisa pegang. Ya kita pegang yang sama, kayak gitu. Jelas ya? Untuk maju, cari kalau ada lebih dari 1 garis, pilih yang besar. Tapi ketika mundur, gampangannya gitu. Untuk penghitungan yang mundur, ini yang LL ini, cari yang kecil. Ya, kayak gitu. Kemudian pilih jalur kritis yang mana? Yang hasilnya sama, konsisten. Pilih jalurnya yang konsisten. Begitu. Kalau enggak konsisten, enggak usah pilih. Itu kegiatan belajar 2. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, kemudian kita lanjutkan kegiatan belajar ketiga. Silahkan kalau mau minum-minum dulu, saya tak izin minum dulu. Nah, sekarang kegiatan belajar ketiga. Ketika kita udah ngerti jalur kritisnya, kemudian udah ngerti, lah menurut manajemen atau pimpinan
ini masih bisa dipercepat nih, tadi 23 hari ya kan, mau dipercepat jadi misalkan jadi 20 hari atau berapa gitu, terserah. Karena menurut pimpinan ini masih terlalu lama, masa mengerjakan itu 23 hari, kelamaan misalkan gitu. Kita nggak cukup uang nanti untuk membayar karyawan selama 30 hari 23 hari, ayo dipercepat misalkan seperti itu. Piye caranya, tolong dipercepat, misalkan kayak gitu. Yes, sama lah. Nah kemudian ya dengan berbagai pertimbangan, kalau 23 hari nanti profitnya kecil, lebih besar kalau waktunya dipercepat, karena bayar tenaga kerjanya nggak sampai 23 hari tapi cuma 20 hari misalkan. Bayar listriknya kan tidak 23 hari tapi 20 hari misalkan. Nah ini bahas tentang percepatan proyek. Ada yang perlu diperhatikan dalam percepatan proyek, ada 4 hal. Pertama, tentukan percepatan yang dikehendaki. Kita tentukan dulu. Jumlahnya ini dapat dihitung dengan melihat selisih antara waktu penyelesaian proyek yang hasil dari jalur kritis dan waktu penyelesaian proses yang dikehendaki oleh pimpinan. Misalkan tadi 23 hari menjadi 20 hari misalkan. Nah, tentukan dulu jumlah percepatannya. Kalau 23 jadi 20, maka jumlah percepatannya sebanyak 3 hari. Total jadi 20. Kemudian, identifikasi pekerjaan di dalam jalur kritis. Nah, karena tadi yang mau kita kerjakan kan jalur kritis, maka kita identifikasi pekerjaan itu apa saja. Ya, tidak hanya kita melihat jalur kritisnya saja, tapi kita analisis lebih jauh di dalam pekerjaan itu bisa diselesaikan dengan lebih cepat atau tidak. Kemudian yang ketiga, identifikasikan semua biaya tiap satuan, misalkan harian atau jam atau apa, dari semua pekerjaan kritis yang ada. Yang inti kan tadi yang dikritis itu, ya. Kita hitung, karena kan nanti apakah mempengaruhi total biaya secara signifikan atau tidak. Kemudian yang keempat, perhatikan juga apakah pekerjaan kritis itu masih tetap kritis setelah dilakukan percepatan atau tidak. Jadi kan tadi ada jalur kritis ya, A terus apa tadi, C ya, A, C, D, kemudian GH ya kan, kalau nggak salah ingat ya, A, C, D, GH ya. Nah kemudian mau dipercepat nih sama pimpinan, disuruh percepat, atau Anda sendiri melihat ini masih belum cepat, Anda sendiri pengen mempercepat. Nah, setelah dipercepat dengan memperhatikan 3 komponen di atas, apakah jalur kritis itu tetap kritis? Itu. Karena bisa saja ketika habis dipercepat itu jalur kritisnya tidak lagi kritis. Pekerjaan yang semula adalah pekerjaan kritis, kemudian ketika dipercepat menjadi bukan kritis, dapat menunjukkan bahwa percepatan pekerjaan itu tidak sepenuhnya berdampak kepada percepatan penyelesaian proyek. Jadi kalau tadinya jalur kritis, setelah dipercepat jadi tidak kritis, maka percepatan pekerjaan tadi tidak sepenuhnya berdampak pada pekerjaan penyelesaian proyek. Itu jadi nggak ngaruh, sama aja dipercepat atau enggak, kayak gitu ya. Nah sekarang kita ke contoh supaya lebih jelas. Jadi
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tetapkan jumlah percepatannya. Dari 23 awalnya ya, masih ingat 23 hari. Nah, ada 23 hari. Ini H ya, bukan N. Nah, HR. HR itu kalau bahasa Inggris ya jam, hours. Ini Indonesia, hari. Kalau di bahasa agama ini HR, hadis riwayat. Beda-beda. Kalau di kebangsaan ya jadi Haji Raden. Nah, tadi 23 hari dipercepat menjadi 23 jadi 18 ya. Human resource kalau di manajemen ya. Jadi maju berapa? 23 menjadi 18 maju 5 hari ya. Nah, kemudian yang kedua itu kita mengidentifikasi jalur pekerjaan di dalam jalur kritis. A tadi kritis enggak? Ya jelas ya, karena dia permulaan. Kemudian B kan tidak ya. Intinya jalur kritisnya adalah A, C, D, G, H, ya kan? Yang lain kan tidak kritis. Kemudian waktu yang awal tadi yang totalnya adalah 23. Ini adalah waktu awal jalur kritis yang awal tadi. Kemudian ini mau dipercepat selama 5 hari. Dipercepat sebanyak 5 hari sehingga totalnya nanti jadi 18. Mana yang dipercepat? Nah, yang dipercepat ditentukan misalkan ini diketahui di dalam soalnya itu percepatan A maksimum sebesar 1 hari. Nih, percepatan A maksimum 1 hari. Jadi maksimum 1 hari, nggak bisa kemudian 0 hari, nggak bisa. Kalau A aja 0 hari ya berarti yang lain nggak jadi jalan. A nggak jalan 0 hari kan berarti nggak ngerjain apa-apa. Kalau A nggak dikerjain ya B, C, D, E, F, G, H ya nggak jalan. Nah, maka di soal itu tolong dibaca pekerjaan A maksimal percepatannya 1 hari nih, ya. Ini yang ada di kritis. Pekerjaan C itu maksimal 2 hari. Pekerjaan D maksimal 2 hari. Pekerjaan G maksimal 2 hari. Pekerjaan H maksimal 2 hari. Nah, yang lain B ini 1 hari. Kemudian E, F 3 hari dan 1 hari masing-masing. Oke. Jadi dari tabel bisa kita tahu ada beberapa pekerjaan dalam kategori kritis. Dengan demikian, selain pekerjaan tersebut tidak perlu dicadangkan sebagai pekerjaan yang akan dipercepat. Jadi yang kita prioritaskan untuk dipercepat yang di jalur kritis. Kalau kita memprioritaskan yang dipercepat tidak di jalur kritis, yang B, E, F ini malah kita percepat, yang di jalur kritis nggak dipercepat ya podo wae ya. Wong yang jalur kritis yang membuat itu efisien itu kan jalur kritis yang A, C, D, G, H. Tetapi ketika Anda melakukan percepatan malah nggak di yang jalur kritis ya, sama aja wong ini nanti nggak dipilih jalurnya. Kan gitu. Maka kita prioritaskan yang kita percepat adalah di jalur kritis. Nah, ini ada biaya-biayanya. Ketika kita melakukan percepatan, istilahnya ini dari 3 hari menjadi 1 hari, misalkan lembur, maka ada biayanya, biaya percepatan atau biaya listrik tengah malam dan seterusnya ya. Pokoknya ini ada biaya diketahui sebesar sekian, gitu ya. Dari 3 menjadi 1 hari, biaya yang dibutuhkan 60.000, 5.000 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengurutkan. Mengapa diurutkan? Biar nggak pegel-pegel, diurut. Atau mungkin lagi kaku. Mengurutkan dari yang termurah ke yang mahal.
Yang namanya termurah ya biaya. Jadi pada pekerjaan jalur kritis tadi A, C, D, G, H itu kemudian kita urutkan dari biaya yang termurah, ya, dari biaya yang termurah. Jadi tolong lihat pada kolom yang ini, kolom biaya. Lihat pada kolom biaya. Oke. Yang termurah 10.000 ini pekerjaan apa? G. Jadi pekerjaan G yang pertama. Habis itu yang termurah kedua 25.000 itu pekerjaan D. Waktunya kan di sini menyesuaikan. Jadi ini yang jadi patokan, lainnya menyesuaikan. Ya. Lainnya menyesuaikan. Oke, ini waktu yang tadi hasil perhitungan awal, kemudian ini percepatan, G-nya percepatan. Tadi diketahui G maksimal adalah berapa? G maksimal 2 hari. Ya. G maksimal 2 hari tadi dilihat ya. Tadi lihat di 9.39. G itu maksimal 2 hari percepatannya, maka kita tulis percepatannya maksimal 2 hari. Dan kita ketahui juga bahwa awalnya 23 menjadi 18, berarti total maksimal percepatan adalah 5 hari, ya kan? Kalau tadi kan reng-rengan awal, yang ini reng-rengan awal ini. Sebentar, saya back sebentar ya. Ini data-data awal semuanya. Ya. Nah, sekarang ketika kita sudah fokus pada jalur kritis saja, kenapa kita fokus pada jalur kritis saja? Karena itu yang akan mempengaruhi. Kalau yang lain kan tidak. Nah, diurutkan. Mengapa diurutkan dari yang paling murah? Supaya nanti ketika kita mau memepetkan waktu itu biaya tambahannya itu murah. Kalau kita ngurutkan dari atas, maka biaya tambahannya untuk mempercepat itu mahal. Kan ada toh hampir di semua ya, mau Anda buat seragam kelas angkatan Anda, angkatan 6, kaos misalkan ya, kemudian sama konveksi dibilang 30 hari. Oh nggak bisa, 10 hari aja Pak, ini masanya mau dipakai ini. Oh iya bisa, tapi nanti kami lembur sehingga ada biaya tambahnya sekian. Nah ya sama kayak gitu. Oke. Nah, dari sisi kita ketika kita mau melakukan itu, maka biar biaya tambahannya tidak banyak, maka dipilih yang dari yang paling kecil. Nah, tibalah G. G itu adalah aslinya berapa? G aslinya kan 7 hari. Kemudian diketahui G itu bisa dipercepat maksimum 2 hari. Sehingga hasil percepatannya 7 kurangi 2, 5. Jelas ya? Kemudian urut yang B, apa? Yang 25 itu D. D itu awalnya berapa? 5. Kemudian D di dalam soal atau diketahui bisa dipercepat sebesar 2 hari. Maksimalnya 2 hari ya kita gunakan 2 hari, sehingga hasil percepatannya dari 5 hari menjadi cukup 3 hari. Kayak gitu. Biaya terbesar ketiga 45. Kemudian 45 itu apa? Ternyata punyanya C. 4 hari dia. Nah, 4 hari C itu maksimum bisa dikerjakan selama 2 hari kan? Tetapi kan percepatan maksimumnya dibatasi hanya 5 hari. Ya kan? 5 hari. Sehingga ini C meskipun bisa maksimum 2, tetapi kan masih sisa 1 hari aja. Ini totalnya kan sudah 2 tambah 2 4. Sehingga kita hanya bisa mempercepat hari itu 1 hari tok, tidak 2, meskipun di dalam teori yang C itu bisa dipercepat 2 hari maksimum. C bisa dipercepat 2 hari, cuman kan totalnya ini 5, sementara di sini sudah ada 4, maka sisa 1 di sini. Jelas ya? Nah, 60 sama 75 enggak dipercepat ini, enggak dipercepat. Ya karena apa? Ini aja sudah 5 hari. Gitu. Sudah 5 hari. Enggak bisa dipercepat lagi, dipercepat lagi enggak ono turune karyawane, berarti kayak gitu misalkan. Next.
Nah, kemudian kita ganti angka-angkanya tadi yang kegiatan diagramnya masih sama persis ya. Kemudian angka-angkanya yang berubah berdasarkan percepatan tadi. Apa saja yang diganti ternyata? Yang dipercepat adalah G, D, C ya. G dari 7 ke 5. Ingat-ingat. D dari 5 ke 3. C dari 4 ke 3. Jadi di dalam diagramnya G kemudian D dan C itu dipercepat. Nah, G dipercepat. Nih. Sebentar, ini apa? Sudah ada lagi ya? Sebentar. Sebentar, ini saya nunggu loading nih. Sebentar. Diklik kok lama maju. Klik. Oke, ya. Nah, perhatikan ini garis diagram ini. Ini diagram setelah kita melakukan percepatan, tolong dicatat G dari 7 ke 5 ya. Kemudian D dari 5 ke 3. G, D, C. 5, 3, 3 ya. Ingat ya, 5, 3, 3. Dari 7 ke 5, 5 ke 3, 4 ke 3. G, D, C yang dipercepat. Sementara A dan H tetap G, D, C. Nah, ya. Ingat-ingat G, D, C dipercepat. Nah, nanti kemudian kita ganti di sini. G, D, C. Ini G-nya dipercepat jadi 5. Ini mohon maaf saya belum ngedit. Ini kan tak copy paste, Pak. Tak copy paste yang isiannya yang di dalam notnya belum saya ganti. Ini harusnya 5 seperti dalam modul. Dalam modul udah diganti. Saya kurang teliti, saya mohon maaf ya. Kemudian G, D. D-nya tadi dari 5 menjadi berapa? 3. Lihat gambar 33 di modul. 33 lagi. Gambar 9 ini harusnya 3, kan tadi udah dipercepat jadi 3. Ini saya belum edit nih. Tuh, sorry salah ya. Kemudian G, D, C. C-nya tadi 4 dipercepat jadi maksimal 3 juga. Ini salah ini ya. Ini salah. Oke. Yang A sama H enggak dipercepat, tetap 3, tetap 4. Kemudian tadi total waktunya berapa? 23 hari kan ya. Nah, kita buat jadi 18 hari. Nih. Nah, caranya ngitungnya sama dengan tadi, Mbak. Caranya sama yang tadi, Mbak dan Mas. Ada Masnya juga. Nih, A 3 berarti 0, 3. Kemudian B early startnya 3 sama 2 hari maka 5. Kemudian F 5 tambah 2 jadi 7 dan seterusnya. Ketemu di sini 18. Majunya, mundurnya kan tadi maksimal 18 ya, 18. Ngitung mundur. Nah, prinsipnya setelah tadi di tabel kita tahu berapa yang disingkat-singkat, ini jadi 5, ini jadi 3, ini jadi 4.
kemudian dihitung seperti tadi di awal. Yang dihitung ini, yang tadi di awal. Masih ingat ya? Apa perlu dijelaskan lagi? Perlu dijelaskan lagi enggak? Caranya sama dengan yang tadi persis. Enggak ya? Oke, kalau enggak. Nah, kemudian tadi langkah terakhir adalah lihat apakah yang semula jalur kritis yaitu A, C, D, G, H ketika dipercepat dari 23 hari menjadi 18 hari itu apakah masih sama kritis atau tidak. Nah, kita lihat ternyata 18, 18, 14, 14, 15, 14, 19, 19, 66, 66, 33, 33, 0, 0. Maka masih terjadi kritis. Meskipun ya kayak tadi, perhitungannya sama dengan kayak tadi. Meskipun dipercepat, tapi ternyata tetap jalur kritis sehingga bisa kita percepat. Bisa kita percepat selama 5 hari sehingga totalnya adalah 18 hari. Seandainya yang tadi ini kritis dipercepat jadi tidak kritis, berarti sama saja Anda mempercepat tapi nggak ngaruh pada percepatan proyeknya, kayak gitu ya. Jadi syaratnya kita bisa mempercepat proyek itu atau enggak, ya jalur kritis yang awal itu dengan yang dipercepat itu sama atau enggak. Kalau sama ya bisa kita percepat. Kalau enggak sama ya sama aja karena udah beda. Awalnya 23 hari jalurnya ini itu kan awal. Kemudian dipercepat jadi jalur beda. Nah, jadi tidak mempengaruhi nanti. Gitu ya. Tuh. Itu kegiatan belajar 4 AA3. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Oke ya, sudah ya. Nah, yang KB4 ini tidak ada hitungan. Yang ada hitungan KB2 dan KB3 tadi. Kalau tadi udah jelas ya insya Allah udah. Nah, sekarang saya sedikit menurunkan suara saya karena nggak hitungan. Kalau tadi kan hitungan sehingga karena nggak tatap langsung sehingga ya saya harus menekankan. Oke, ini nggak terlalu ngitung, ini teori. Jadi ketika kita melakukan project itu kan tadi disebutkan ada anggarannya, ada sumber dayanya dan seterusnya. Di dalam sumber daya itu terkadang ada kendalanya, kendala teknis, kendala sumber daya dan seterusnya. Nah, ada satu alat yang kita bisa gunakan untuk melihat apakah sumber daya itu mengalami kendala atau tidak dan bagaimana cara mengatasinya jika ada kendala, kayak gitu. Ada sedikit hitungan tapi nggak seperti yang tadi. Ada kendala teknis dan sumber daya, kemudian kita bisa menggunakan Gantt chart. Chart itu peta, Gantt itu apa? Juragan. Kayak di Kaskus ya. Kita nyebutnya Gantt. Ini Gantt itu adalah nama penemu ini, nama penemu petanya. Dia namanya Gantt. Nah, kemudian disebut Gantt chart. Terkadang penemunya dipakai untuk sebagai nama temuan, kayak si Newton, hukum Newton, kayak gitu kan. Oke. Kendala sumber daya proyek tadi, misalkan ini pekerjaan A sampai H ya, yang ini yang kasus yang tadi ya, soal yang tadi A sampai H, waktunya ini waktu hasil perhitungan O, A, optimis, pesimis dan sering, hasilnya adalah ini. Sumber daya dipunyai adalah 8 hari, tetapi yang bisa digunakan 3 hari. Maksudnya kita bisa menggunakan waktu 8 hari itu hanya cukup 3 hari saja, itu ya. Dan seterusnya ini datanya, kebutuhan sumber daya. Oke. Kemudian, nah tadi ini namanya peta Gantt tadi, Gantt chart tadi.
pekerjaan A itu diselesaikan 3 hari tadi di soal tuh ya, di soal atau diketahui dalam informasi ada 3 hari. Oke, kemudian pekerjaan B juga pekerjaan B 2 hari, pekerjaan C 4 hari ya. Meskipun ada ada waktu yang sumber daya yang lebih, tapi dia bisa menggunakan sumber daya itu tidak secara semuanya digunakan. Oke. Ini gambaran hitungan harinya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, kan A 3 hari ya. Kemudian B, silakan lihat di tabel yang 9.7 itu B kan 2 hari, sumber dayanya 3 hari, dan seterusnya. Nah, kita lihat kita isi di sini. Kita isi. Ini tadi sumber dayanya adalah 8 hari. Ya, sumber dayanya 8 hari. Oke ya. Jadi ini selama 3 hari. Kita tadi di tabel, daripada saya back, silakan Anda buka tabel 9.7. Sumber daya yang A itu 8 hari nih. 8 per hari. Saya salah baca. 8 per hari. Sumber dayanya 8 per hari. Sumber dayanya 8 per hari. Bukan 8 hari, tapi 8 per hari. Ini hari pertama 8 orang misalkan. B. Hari kedua 8 orang. Hari ketiga 8 orang. Jadi 8 per hari. Nah, ini 8 sumber dayanya satuannya apa? Misalkan orang ya 8 orang per hari. 8 mesin per hari, atau 8 apa sumber dayanya ya. Sumber daya manusia atau sumber daya yang lain, mesin atau apa. Nah, nih. Selama 3 hari 888 ya. Kemudian di sini tadi yang pekerjaan B itu kan, pekerjaan B itu 2 hari, itu sumber dayanya 3 hari. Kemudian yang C itu sumber dayanya 9, tinggal diisi pada C kan 4 hari. 1, 2, 3, 4. Jadi nah, 3 per hari ya, 3 per harinya ada 3 orang misalkan. Hari pertama 3 orang, hari kedua 3 orang. Nah, C kan 9, misalkan 9 orang selama 4 hari. Dan seterusnya, tinggal diisikan yang tadi di sini silang-silang. Yang tadi kan silang-silang ya, seperti di tabel 9.6. Oke. Nah, kemudian ketika dijumlah, Anda lihat ketika dijumlah B dan C ini ketika dijumlah ini ada 12. Ya kan, 9 tambah 3 kan. Sementara yang lain kan 88. Ini 9 tambah 3 juga 12. Ya. Yang lain 6 tambah 3 9. Ya. Padahal saat kita lihat di tabel 9.7 itu paling besar sumber dayanya adalah 9 untuk kegiatan yang C. Ini ada untuk hari keempat itu ada B dan C, sehingga totalnya 12. Misalkan kita memang ini pekerjaan ini dikerjakan, Anda hanya punya 9 orang tenaga kerja. Tetapi ketika memasangkan seperti ini, tenaga kerja yang dibutuhkan sebanyak 12, maka kan Anda butuh 3 orang lagi, ya kan? Karena kan misal Anda 9
punya 9 tenaga kerja, sumber dayanya kan 9. Nah, tapi ketika menjadwalkannya itu ini butuh 3 hari, ya 3 orang, yang C butuh 9 orang, 9 tambah 3 kan 12. Sementara Anda punyanya 12, maka harus ada yang direlokasikan, harus ditata ulang, direlokasi. Ya, harus direlokasikan. Nah, gimana caranya? Ya dipindah, B-nya dipindah. Masih dalam area yang apa ini? Sini. Mau dipindah di sini 3-nya boleh. Nih, di sini dipindah sini boleh. Ya. Mau dipindah di mana? Monggo. Asal masih ini. Ya. Nah, ini Anda lihat dari mana arsiran yang orange ini kok dari hari keempat ke hari ke-15 yang B ini hari keempat hingga hari ke-15 dapatnya dari mana? Dapatnya dari diagram tadi. Pindahnya terserah gitu Pak. Ya terserah, tapi nggak boleh di luar hari keempat sampai hari ke-15. Misal 3 ini dipindah sini, misal ya ini nggak boleh, meskipun nanti totalnya 3 tambah 6 9, nggak boleh. Kenapa? Karena di luar waktu yang dia bisa lakukan. Ingat, B itu kalau Anda lihat di diagram B, latest finishnya, ini kan latest finish nih. Latest finish, masih ingat istilah tadi latest finish? Masih ingat lihat latest finishnya? Sini, latest finish ini. Terakhir selesai itu maksimal pada hari ke-15. Ingat, latest finish tadi. Coba kita back ya sebentar ya. Tapi mohon maaf lama. Untuk yang B itu 15. Sebentar, kita back sebentar. Nah, nih. Ini yang 18 hari. Yang masih 23 hari tadi. Aduh ya sayangnya. Tuh. Nah, ini dia. Nih, ya kan? Latest finishnya untuk yang B. Nih, lihat di diagram. Latest finishnya untuk yang B. Waduh, hilang. Nah, ini dia. Latest finishnya untuk yang B itu kan 15. Jadi tadi B hanya bisa dikerjakan dari rentang waktu setelah hari ketiga. Setelah hari ketiga berarti kan hari keempat ya. Sampai maksimal hari ke-15. Anda bisa mengubah sumber daya tadi itu di antara hari keempat hingga hari ke-15. Di luar itu nggak bisa. Terserah mindahnya memang, tetapi harus ada batasannya. Jadi memang bebas itu nggak bisa kemudian semaunya. Anda, saya di rumah saya sendiri bebas. Nah, tapi di rumah Anda membuat keributan, tetangga Anda terganggu misalkan. Nah, kayak gitu, nggak bebas tapi ada batasnya, gitu ya. Nah, coba yang ini E misalkan. E nanti latest finishnya 19. Maka nanti EF gitu ya. EF itu maksimal dikerjakan rentang waktunya pada 19 ini. Oke ya. Kita maju lagi.
Jadi ini bagus nih contohnya, satu contoh tapi untuk berbagai macam konsep, untuk Gantt chart-nya, untuk ini dan seterusnya. Sebentar ya, mohon maaf komputer saya lambat. Nah ini EF tadi 19 ya, ada maksimalnya sini ya. Nggak bisa Anda mengubah nanti, misalkan pindah dari sini ke sini aja lah, aku senang nomor 22, pindah sini sama sini, nggak boleh, nggak mungkin, karena latest finishnya, terakhir finishnya itu di 19, baik E sama F. B tadi 15 kayak gitu ya. Itu. Nah, Anda pindah kemana? Terserah, tapi ada dua hal yang perlu dipikirkan ya. Dua hal yang perlu dipikirkan. Satu, tidak boleh lebih dari latest finishnya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua, tidak boleh memindahkannya, yang B ini, tiga ini dipindahkan harus sebelum pekerjaan sesudah B. B tadi pekerjaannya, kalau daripada saya ngeback ya, Anda coba lihat di modul, B itu mendahului E dan F ya. B itu mendahului E dan F ya. Daripada saya back lagi lama, tolong dilihat di modul di gambar 9.8 wes yang paling dekat. Nah, B itu mendahului E dan F. Jadi memindahkannya tiga ini di antara yang warna orange, tetapi tidak boleh setelahnya E dan F. Lah piye? Nanti F udah harus dimulai padahal B belum dikerjakan. Kan gitu. Jadi harus memperhatikan dua hal itu. Satu, di rentang ini yang memang dia di masa earliest start dan latest finish. Ini kan earliest start di sini, sini latest finish. Saya tulis saja earliest start. Ini latest finish, harus dalam rentang ini. Kemudian yang kedua, B ini dipindahkan harus sebelum E dan F dikerjakan. Karena memang diagramnya B itu mendahului F. Nah, ini pindahnya di sini. Ini dipindah di sini. Ini kan sebelum E dan F dikerjakan. Ini F belum dikerjakan. E ternyata dia juga pindah. Karena pindah nggak ya tadi ya? E di mana aslinya tadi? E hari ke, sebentar ya. Nah, ini E hari ke-8 sampai ke-12. Nanti pindah juga. Ya, kita atur-atur lah, kita manajernya kok, ya. Maka belajar manajemen operasi itu supaya kita memanajeri dalam kegiatan operasional. Kayak gitu. Ya. Nah, ini dipindahkan nih. Tuh. Ya. Jadi B-nya dipindahkan tapi sebelum kegiatan F, karena syaratnya F dikerjakan setelah selesai B dan yang lain tadi apa selain B, nggak apa, sebelum E dan F gitu ya. Oke, ada pertanyaan silahkan. Saya pikir itu materi bab atau modul 9 ya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Sembari menunggu itu, kalau tidak ada, saya umumkan ada 2 tugas. Itu tugas hitungan yang mana saya mengantisipasi siapa tahu nanti pas ujian ada hitung-hitungan, sehingga kita ambilkan dari situ saja tugasnya. Nah, tugas hitungan kalau nggak salah saya ingat, tugas yang kedua dikumpulkan pada hari apa itu, kalau nggak salah tanggal 10 ya, hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 10 untuk tugas 2. Tugas ketiga dikumpulkan 1 minggu setelahnya, tanggal 17 kayak gitu ya. Kalau Anda menggunakan earliest due date
ketika men-schedule kan, ya gunakan, ya kerjakan tugas 2 dulu. Nah, jangan tugas 3 atau kerjakan dulu. Jujitnya kan duluan tugas 2. Kemudian yang kedua, pengumuman yang kedua, bukan pengumuman sih, mengingatkan bagi yang masih tertinggal ketika TTM online maupun kelas, saya bisa menghitung kehadiran Anda, tetapi harus diganti dengan membuat resume. Kalau ada hitungan-hitungan gini, ya tolong resumenya juga ada hitung-hitungannya juga supaya Anda paham. Bukan hanya sekedar saya pengen dapat nilai presensinya, jangan. Tapi ya tetap Anda mengerti juga kayak gitu. Ya, ada 2 hal yang saya ingatkan, satu tentang tugas, satu pengganti kehadiran. Oke. Ya sebisanya tapi memang semaksimalnya. Ya. Tolong dikerjakan. Begitu. Oke ya. Tadi yang puyeng tugasnya atau yang penjelasan malam hari ini. Kalau yang puyeng Mbak Nani tadi adalah penjelasan malam hari ini, nanti bisa saya jelaskan lagi. Kalau tugas ya memang itu bagian dari Anda. Nah, silakan Anda berdiskusi dengan antar kalian, tetapi mengerjakannya tetap sendiri-sendiri. Ya, silakan berdiskusi karena itu memang lebih baik begitu, saling tukar informasi. Tapi kalau tugasnya ya sendiri-sendiri. Kemarin ada yang nanya, boleh nggak ngerjakannya tulis tangan kemudian di scan atau di foto? Silahkan, nggak apa-apa. Saya memahami waktu Anda, nanti terlalu sibuk ada tugas yang lain, silahkan. Tapi tolong tulisnya yang rapi, jangan masih orek-orekan, coret sana coret sini, salah coret lagi, aduh saya pusing nanti. Gitu ya. Saya pikir gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Insya Allah mungkin ini pertemuan TTM secara online yang terakhir, karena materi sudah saya kasihkan semua. Boleh silakan nanti kalau ada yang dikonsultasikan, ditanyakan dan seterusnya, boleh silakan. Untuk tugas ya saya hanya memberikan rambu-rambu saja, tidak memberikan jawaban. Tugas kok, paling ya rambu-rambu ini kayak gitu. Kemudian rambu-rambu untuk ujian akhir juga atau kisi-kisi, kemarin juga sudah saya sampaikan di TTM kelas. Yang membuat soal bukan kami, bukan saya, tetapi dari Jakarta, sehingga kalau saya membuat soal, ya saya memperhatikan kompetensi yang ditargetkan. Apa kompetensi yang ditargetkan? Tiap modul itu di bagian pendahuluan itu mesti ada tujuan dari mempelajari modul ini adalah 1. Anda dapat menjelaskan berbagai contoh tentang Allah. Nah, itu Anda mengacu dari situ saja. Dari 9 modul itu, kemudian Anda lihat, kompetensinya atau tujuan kita mempelajari itu supaya ngerti ini. Nah, Anda jawab sendiri. Misalkan untuk yang hari ini ya, yang modul 9, misal. Nah, ini misal lebih khusus, lihat di halaman 9.1 pada pendahuluan. Lebih khusus, tujuan mempelajari modul ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Anda dapat menjelaskan dan memberi contoh penyusunan jejaring berbasis activity on note. Nah, apa itu activity on note? Nah, Anda pelajari itu kemungkinan bisa keluar. Activity on arrow, apa itu? Nah, jadi lihatnya kisi-kisinya, cara belajarnya kalau saya begitu. Nah, nanti lebih detailnya tiap modul dipelajari. Anda dapat memberikan penjelasan penentuan waktu yang berbasis penyelesaian proyek yang tadi itu. Oke, saya pikir itu ya. Sukses selalu untuk ujian akhirnya ya. Saya nggak ngerti ya, untuk tahun kemarin saya nggak ngerti karena pas waktu ujian kebetulan saya nggak hadir, jadi saya nggak ngerti soalnya kayak apa dan seterusnya ya. Saya nggak tahu terus terang.
terus terang saya nggak ngerti, bukan nggak mau ngasih tahu nggak, tapi memang bener-bener nggak ngerti. Waktu ujian saya nggak datang karena memang saya mendampingi di TTM ini ya, ketika ujian kebetulan saya tidak datang sehingga saya nggak ngerti soalnya karena apa tahun kemarin begitu gitu ya. Oke, sudah 1:04 kita akhiri alhamdulillah dengan membaca, kita akhiri dengan membaca alhamdulillah bagi yang muslim, yang lain silahkan menyesuaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.